Suatu saat saya sowan Kiai Sepuh bahwa calon presiden begini Mbah Abi, terus Mas Anies saya taruh nomor 3, beliau bilang Anies karo PKB. Gus Masin nanti 2024 pilih presiden siapa? Ya kalau saya pilih Mas Anies. Gitu aja. Terus bahas suaranya kemana kira-kira? Ya mesti adik yang melu kakak. Masa melu wong liya Mas Bang? Iya. Suatu saat saya sowan Kiai Sepuh bahwa calon presiden begini Mbah Abi, terus Mas Anies saya taruh nomor 3, beliau bilang Anies karo PKB. Salah satu saya, dan beliau usianya sudah sekitar 124 tahun. Jadi suara langitnya itu udah bergetar. Udah bergetar itu. Makanya sejak tanggal waktu saya mendeklarasikan dukungan Mas Anies itu kan tanggal 30 Oktober 2022 Mas Bang. 30 Oktober 2022 di Pondok Pesantren At-Thahirin Magetan. Itu apanya sama Gus Bahar pondok pesantren itu? Enggak, cuma pondok ini pondok tua yang pernah digunakan Muktamar NU ke-17. Oke. Kebetulan saya diundang oleh kiainya dan Gusnya untuk memberi, ya Pak orang bilang sekarang tausiah. Ya ada diskusi, karena sekarang itu kalau tausiah kan tidak hanya ada diskusi. Santai-santai tanya, Gus Masin nanti 2024 pilih presiden siapa? Ya kalau saya pilih Mas Anies. Gitu aja. Terus itulah mulai kemana kemudian disambut baik, kemudian saya adakan acara silaturahmi di Sragen, pondoknya Gus Wafi. Kemudian lagi saya terus mengadakan halaqah pertemuan mengaspirasi nama Anies Muhaimin selalu muncul. Anies Muhaimin. Padahal Anies deklarasi di tempat lain. Di tempat lain. Yang penting kan diyakinkan bahwa Anies bukan orang lain. Pesantren itu. Boleh aja deklarasi di tempat lain. Iya. Kalau meyakinkan seperti sekarang, makanya sekarang orang bilang bahwa sekarang ini calon presidennya ada di santri, ya benar memang Anies santri, Cak Muhaimin juga. Apalagi Gus Muhaimin lah, bukan santri. Baik. Sekarang saya mau ke Bang Said ini. Belum ngomong buminya dulu, Bang. Kalau ngelihat suara langit kayak gini, apa yang Bang Said pikir? Saya yang biasa bergerak di suara bumi. Ini memang terkaget-kaget. Karena saya kan orang yang selalu agak ilmiah. Ternyata ilmiah itu tidak selalu tepat sasaran. Jadi yang terbayang oleh saya lebih dari itu, bahwa ini siapa tahu Allah kembali menyatukan bangsa ini lewat Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kenapa? Ini kan yang dipecah belah pemerintahan sekarang adalah bangsa ini dipecah belah, betul-betul dipecah belah, radikal, cebong, kampret, macam-macam. Jadi orang yang rajin ibadah, celana cingkrang sedikit langsung dianggap radikal, gitu kan. Padahal belum tentu, mungkin ini agamanya bagus. Nah, saya pikir dan saya yakin bangsa ini hanya bisa selamat apabila muncul pemimpin yang bisa menghilangkan sekat itu. Dan saya melihat hanya 2 ini yang bisa menghilangkan sekat itu. Bukan apa-apa. Yang dipecah belah itu umat Islam loh, bukan. Yang lain itu hanya ikut-ikutan. Jadi kalau ada umat lain ikut itu hanya ikut faksi yang. Nah jadi kalau umat menyatu, dan terbayang oleh saya, PKS menyatu dengan PKB, gitu kan. Terus ada, mohon maaf. Mungkin Muhammadiyah lebih banyak juga maka di lapangan itu lah mungkin tahun persatuan umat Islam untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kalau umat Islam bersatu, insya Allah yang lain akan guyup. Nah, sepertinya Allah sayang sekali bangsa ini. Karena kalau ini nggak kebayang saya, kalau cara pemerintah seperti mengelola bangsa ini, kohesivitas sosial dihancurkan, maka kemungkinan benar hancur bangsa ini. Jadi saya hanya mengatakan suara langit yang menyatakan bangsa Indonesia kuutus 2 calon pemimpin untuk kau persatukan bangsamu kembali untuk menuju kesuksesan bumi. Kira-kira suara langit itu begitu. Yang menarik tuh gini, Gus. Bukan sekedar menduetkan Mas Anies dengan Gus Muhaimin. Ternyata kemudian ceruk Islamnya menyatu. Itu memang dipikirkan atau kok jadi gini? Jadi kayak itu gimana itu mikirnya? Sebenarnya gini Mas Bambang, semua sudah saya hitung lah secara bumi. Selain langit juga sudah saya hitung secara bumi.
mau tidak mau salah satu kekuatan Islam terbesar kita ini adalah Muhammadiyah. Iya, baik. Dan pikiran saya simpel aja. Kalau Mas Anies yang maju ya saya diskusi sama teman-teman, kira-kira 80% teman-teman Muhammadiyah ya sudahlah masuk ke sana lah gitu. Pikiran saya, tapi mana boleh dong istihad Mas Bambang toh. Iya. Kemudian ini pikiran saya juga harus saya gandengkan dengan Yes. setelah diskusi dengan para kiai saya temukan itu. Terus akhirnya saya putuskan ini yang tepat ya Gus Muhaimin itu. Real beliau adalah pilot PKB, anaknya kiai, cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Iya. Dan menurut saya Gus Muhaimin, kita nggak usah melihat kekurangan orang, namanya orang semua kurang kan. Karena saya juga sempat berkelakar di Indonesia ini dipimpin malaikat pun juga masih dikritik gini. Pimpin malaikat pun jadi presiden malaikat juga masih dikritik. Kemudian saya bilang ya sudahlah Gus Muhaimin yang tepat. Akhirnya saya diskusi terus dengan Gus Salam, Gus Jazil, Gus Saiful. 4 orang ini selalu berkomunikasi. Piye carane Anies sampai Muhaimin ini jadi berjodoh. Ya akhirnya kemarin itu pada tanggal berapa itu, hari Senin malam itu, Senin malam tanggal berapa Mas? Senin dulu Mas malam. Iya. Terus baru Selasa itu saya kontak-kontakan dengan Gus Jazil, Gus Saiful agar ini dipercepat pertemuan antara Anies dan saya masih ngebelan malam. Gus Jazil jam 12 kurang 5 menit atau 3 menit telepon saya. Saya bilang pagi harus ketemu antara Gus Imin dan Mas Anies. Setelah ketemuan Pak Surya dengan Gus Imin, Mas Anies dengan Pak Surya, saya minta dipercepat. Kemudian pada tanggal sore Mas Anies mestinya di Jombang. Nah, ternyata Mas Anies karena masih ada urusan di Jakarta yang ini dengan partai-partai itu, Mas Bambang, Mas Novel. Terus akhirnya Mas Anies Kamis pagi terbang ke Jombang, saya ajak ziarah ke Mbah Hasyim Asy'ari di Tebireng, kemudian di Rejoso, karena Rejoso ini dulu ibu saya juga mondoknya di Rejoso, Jombang. Setelah ke Rejoso, kemudian ditambah beras, langsung di Itu ada hitung-hitungan weton juga. Ya ada, makanya. ini beda nih sama orang-orang Bugis nih hitung-hitungannya. Iya Mas Bambang. Kemudian saya minta dipercepat. Setelah saya dari sana langsung saya ajak ke ibunya Gus Muhaimin, Hasona. Ya, terus saya, Gus Salam, Neng Latifah, Neng Muklina, tentu Mas Anies dan Mbak istrinya Mbak Ferry. Oke. Soan Ketemu ibunya Gus Muhaimin. Ya, saya yang ngajak memang. Saya ke Gus Salam, Gus ini mau tak ajak ke, cocok kata Gus Salam. Kemudian Mas Anies saya bilang, Mas ini kita, monggo Gus, minta doa di sana. Oke. Saya akan menanyakan lebih dalam soal bagaimana mengkonsolidasi Nahdlatul lebih lanjut. Tapi sekarang saya mau ke Bang Said dulu. Ini kan bukan sekedar menduetkan, Pak. Ada problem besar yang harus dihadapi. Seolah-olah hari ini kegelapan hampir sempurna. Menurut Bang Said ini apa yang mestinya dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin dan juga calon-calon presiden lainnya. Tapi sebelum itu mungkin saya tanya dulu, calon presiden lain udah dengar-dengar belum siapa pasangannya? Mudah-mudahan sih bisa maju dua-duanya. Oh iya, Mas Ganjar sama Pak Prabowo juga ikut maju ya, menemukan segera pasangannya itu. Oke. Saya hampir 3 tahun ini melihat betul permasalahan bangsa. Ini soal-soal bumi nih Gus. Kita sebutannya soal-soal bumi. Sudah sangat berat. Jadi mohon maaf Mas Bambang, saya tidak bisa membahas yang lain karena saya anggap yang lain itu kan sudah menyatakan akan melanjutkan. Oke. Kalau melanjutkan kan berarti akan masuk jurang dong. Karena tahu di pinggir jurang nih. Karena kerusakannya begitu sempurna. Jadi yang bisa menyelamatkan ini adalah yang berani mengambil tikungan tajam, belokan tajam untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah kalau hanya tikungannya maka masuk jurang. Kenapa saya menyatakan masuk jurang? Ya udahlah. Tadi kohesivitas sosial udah hancur. APBN sudah nggak mungkin lagi diselamatkan. APBN sudah tidak mungkin lagi. Utang sudah betul-betul sudah menjadi gali lubang tutup lubang itu ya, faktual ya. Sumber daya alam sudah habis dibagi-bagi. Sudah nggak. Kalau ditanya anak muda harapannya memiliki rumah pun sudah nggak ada. Kalau pemimpin tidak ngambil tikungan tajam. Dan saya melihat yang bisa ngambil tikungan tajam hanya pasangan Anies Caimin. Kalau yang lain kan sudah jelas, saya melanjutkan.
apa salah satu problem utama yang harus Saya- diambil di tikungan tajam? Yang paling gampang sajalah, karena utang lah. Rakyat baru berapa hari naik bensin kan? Iya, nggak kedengeran tuh naik bensin. Ya, naik Tapi bensin berasa hampir kalau nggak 20%. kedengeran, ya. Ngisi langsung 1 juta gitu kan, langsung tangki mobil. Nah terus tidak terasa kan harga-harga naik semua, tidak terasa, listrik naik semua tidak terasa, itu karena utang. Saya kasih gambaran sederhana saja supaya rakyat paham. Bangsa kita Indonesia ini sudah dibikin bangkrut, hitungan sederhana. APBN 2024 pendapatan itu 2.781 triliun. 2.800. 2.700. 700. Oke, 2.781 triliun. Oke. Itu dengan sudah kenaikan pajak, kenaikan macam-macam, ya Pak ya. Terus pengeluaran wajib tuh bayar utang dengan bunga utang 1.100 triliun. Oke, tinggal 1.600-an. 1.600-an triliun. Bayar gaji 5 dan pendidikan 1.000 triliun, dua itu. Berarti tinggal 600 triliun. Transfer ke daerah dengan desa kira-kira 800 triliun dan minus 200 triliun. Minus 200 triliun. Subsidi kira-kira itu 300 triliun, minus 500 triliun. Kemudian biaya pertahanan, keamanan dan kepolisi 200 triliun, berarti minus 700 triliun. Nah, belum pemeliharaan jalan, rumah sakit, USD, macam-macam, belum pembangunan jalan. Nah, terus masih menganggap terus aman-aman saja. Sehingga hebat memang rezim Jokowi, rezim yang menurut saya mengambil rekor terus, rekor utang, tambahan utang kira-kira terbanyak tahun ini, di tahun depan itu 1.250 triliun minimal. Hampir setengah itu. Nah, sebagai gambaran saja, mulai Presiden Soekarno sampai Pak SBY membuat utang tuh hanya 2.600 triliun. Jokowi 2024 akan menarik utang 1.250 triliun. Kurang hebat apa? Tapi katanya itu untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Oke, infrastruktur itu salah karena yang membangun infrastruktur ini kan BUMN bukan APBN. Dan dia juga ngutang BUMN itu. Utang juga BUMN. Utang BUMN sekarang itu kira-kira 6.500 triliun. Ditambah utang kita kira-kira nanti Pak SBY, Pak Jokowi itu 8.500 triliun. Artinya kita akan punya utang dengan BUMN saja 8.500 tambah ke 15.000 triliun kira-kira 15.000 triliun utangnya. Nah, ditambah dengan utang-utang lain, mohon maaf aja banyak utang yang disembunyikan loh. Utang pemerintah ke Pertamina, utang Pertamina macam-macam, utang pensiun yang di Jawa, ada yang di ini. Jadi perkiraan saya kalau itu dibuka semua, mungkin utang yang ditinggalkan rezim Jokowi, utang BUMN, istilahnya utang BUMN, utang pemerintah, dan utang yang tidak tercatat, tapi itu menjadi beban pemerintah, kira-kira 20.000 triliun. 20.000. Jadi ini beban berat betul-betul yang dihadapi oleh presiden siapapun yang jadi presiden. siapapun. Tapi kalau presiden yang hanya presiden petarung yang bernyali yang bisa menyelesaikan. Kalau yang melanjutkan dia melanjutkan utang lagi. Nah, ini yang menarik, saya mau over ke Mas Novel nih. Mas Novel itu bangsanya hari ini ada begitu banyak vendor yang mengerjakan infrastruktur, ya Mas Novel ya. Itu yang tidak dibayar. Dan itu mereka kasihan. Iya, banyak vendor-vendor yang dibayar. Itu gimana tuh Mas ininya tuh? Itu masuk utang yang belum dihitung tadi. Ya, Karena utangnya ke BUMN. betul. Dan sekarang mereka dipilotkan Bang, oleh pemerintah dipilotkan. Jadi memang sengaja dibuat untuk tidak membayar gitu kan. Iya. Kalau dari sisi hukum Mas, apa itu yang bisa diupayakan? Kasihan itu. Vendor-vendor itu nangis. Saya khawatirnya begini Mbak Billy. Saya khawatir memang dalam proyek-proyek tertentu di BUMN ya, tentunya kalau itu BUMN karya mestinya, itu ada pola mengambil uang dengan cara melalui subkon di perusahaannya sendiri. Iya. Ketika itu yang terjadi, maka biasanya utang itu terlanjur diambil dan dia akan bayar dengan proyek berikutnya. Ketika itu yang terjadi dan dia belum dapat proyek berikutnya atau proyek itu proyek panjang, maka orang-orang itu nggak terbayar sampai dalam waktu yang lama. Mungkin kebiasaan itu dilakukan
kalau yang selama ini pengalaman saya nih Mbak Bibi, itu di kasus-kasus yang ditangani terkait dengan korupsi di BUMN karya, itu biasanya ketahuan itu. Tapi proyeknya nggak jangka panjang, jadi dia bisa cepat sweet ketika ada proyek baru, dia akan tutupi. Tapi kalau proyeknya proyek besar, jangkanya panjang, itu akan rumit, akhirnya akan ketahuan. Tapi itu semua mesti harus dihitung, jangan sampai kemudian diam-diam BUMN menyimpan kanker besar gitu kan, yang akhirnya mati karena penyakit-penyakit begitu. Ini sih urusannya bukan gali lubang tutup lubang Bang, ini beranak pinak. Saya bisa menjelaskan dengan gampang siklusnya itu. Jadi dulu orang tuh bangga menjadi kontraktor BUMN, sekarang menghindar. Ya. Dulu sumber kehidupan bangsa BUMN, sekarang malaikat maut. Menjadi malaikat maut kontraktor. Begini siklusnya. Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN yang proyek tidak layak. Kemudian BUMN mengutang. Ambil utang. Karena penugasan dia ngutang. ambil utang. Terus dia mensubkontrakkan. Subkontrakan yang problem terjadi kenaikan harga yang sangat besar. Nah, ini kan ngambil utang sesuai dengan nilai proyek. Nah, pada saat mau membayar itu mengharap dari penghasilan dong. Nah, penghasilan ini tidak mencukupi, maka yang tidak dibayar oleh subkontraktor, si vendor itu. Saya kasih contoh saja, perhitungan sederhana. Jalan tol Aceh, penghasilannya itu untuk membersihkan rumput saja tidak cukup. Membersihkan rumput. Jalan tol Sumatera untuk pemeliharaan saya tidak cukup, apalagi membayar utang. Nah, semua itu ya. Nanti kereta api cepat mungkin saya takutnya untuk ngelap keretanya pun, kaca keretanya pun nggak sanggup untuk memenuhi. Nah, ini warisan LRT, warisan seperti ini banyak sekali. Lumbungannya. Jadi itu yang saya bilang. Kita berdoa mudah-mudahan pasangan Anies ini duduk dan suara langit dan suara bumi harus disatukan. Ini berat. Justru nih sekarang saya mau tanya sama Gus Mahasim. Kalau sudah tahu problemnya kayak gini gimana? Tadi kan menggatuk kayak itu kan oke, ada persoalan sendiri. Tapi setelah dengar ini kira-kira apa dalam bayangannya Gus Mahasim? Ya ini makanya harus nggatuk suara langit dan ikhtiar bumi. Jadi jadi ikhtiar bumi dan gadokkan suara langit. Ikhtiar bumi jadikan Mas Anies dan Gus Imin. Nah kita tahu dua-duanya adalah santri, ya kita gantungkan minta kepada Allah supaya ini bisa selesai masalah yang disampaikan Mas Said tadi. Justru dengan diduetkan ini mudah-mudahan ikhtiar itu juga menyertakan kekuatan langit. Gitu ya. Terpenting itu. Nah sekarang seharusnya saya mau nanya lebih lanjut ini. Konsolidasi supaya teman-teman Nahdien itu bersatu padu, karena ini kan chapternya banyak nih. Itu gimana itu Gus? Iya, begini, di NU itu memang secara organisatoris kan nggak boleh memihak lah calon semua. Tapi yakin nggak memihak sekarang? Ya itu aturannya dulu. Aturan organisasinya dulu. Tapi secara personal tentu punya pilihan. Nah, menurut saya pilihan Anies dan Muhaimin ini adalah pilihan yang terbaik untuk umat Islam Indonesia sekarang. Apalagi kalau kemarin setelah deklarasi langsung IKA PMII Malang adakan pertemuan. Kemudian teman-teman PKB juga sama. Itu menunjukkan respon yang luar biasa. Cuman Malang doang atau seluruh Indonesia? Banyak lah, waktu itu serentak aja saya lihat ada di Jember, ada di Malang, ada di Banjar, kayak merespon gitu. Iya, merespon. Getarannya jadi sama gitu ya frekuensi. Dan bahasa teman-teman kalau ngeledekin saya ini bersatunya HMI sama PMI. Oh, ini momentumnya gitu. Ya, gitu. Saya juga dulu waktu KKN itu banyak teman-teman itu HMI pada telepon saya, wah cocok ini Gus, kudu cocok. Gitu. Tapi insya Allah lah Mas Bambang, tidak ada hal yang keberatan terutama umat Islam tentang menerima dua tokoh. Toh kalau ada ya kekurangan sedikit menurut saya wajar lah. Saya sudah pesan sama Mas Anies dan Gus Imin, Gus pokoknya kampanye ini gak usah ngelek-ngelek orang, gak usah gak usah bikin hoax, udah jalan aja. Itu sudah saya sampaikan Mas Anies sama Gus Imin. Itu tugas petugas yang menjual suara bumi yang menyampaikan masalah. Sampaikan fakta. Istilah saya memang ikhtiar bumi Mas Bambang. Ikhtiar bumi. Karena memang kita diwajibkan untuk berikhtiar, keputusan Allah. Tapi dengan doa seluruh rakyat Indonesia nanti
di TPS semua nyoblos Mas Anies dan Gus Muhaimin. Ya jadilah Mas. Kalau saya mau tahu lebih lanjut Gus Muhaimin kan udah jalan nih. Getaran yai-yai itu terutama yang garis kultural NU itu yang ditangkap oleh gini. Jadi NU ini kan macam-macam ya. Iya. Tapi saya rasa tadi saya sampaikan, insya Allah lah adanya Mas Anies dan Gus Muhaimin ini akan bisa diterima dengan baik. Saya yakin aja. Kenapa saya harus yakin? Kiai itu kan mestinya khusnudzon dan banyak khusnudzonnya untuk dua tokoh. Iya. Buat saya yang laku sekarang ini untuk tokoh Muslim ya dua ini. Tadi Mas Anies dicalonkan oleh apa? Nasdem, Gus Muhaimin dicalonkan oleh apa? PKB. Dua-duanya masih muda, energi, punya pikiran masa depan yang baik. Saya jamin lah dua orang ini sangat komitmen pada NKRI. Saya jamin dua-duanya. Nah, ada pertanyaan penting lainnya nih. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Gus Muhaimin ini adalah kakak Gus Bahar. Kalau Gus Bahar suaranya kemana kira-kira? Ya mesti adik yang melu kakak. Masa melu wong liya Mas Bang? Iya. Karena kan sekarang Gus Bahar itu luar biasa sekali. Dia menjadi satu simbol di mana ada satu intelektual Islam yang kasih tausiah dahsyat mengena ini. Ya kalau tapi sudah omong-omong kan belum Gus? Ya sering. Kalau baik sih saya katakan kalau soal gini ini aku wis netral, gak usah fatwa anak-anak nggih. Saya kan bos sama ini kakaknya kan itu. Yang bisa manggil hak itu hanya saya. Yang lainnya mesti ada Gusnya. Oh gitu ya. Ya dan di pondok ini saya pimpinan tertinggi loh Mas. Ini nunjukin otoritasnya. Katanya Gus Bang kemana? Ya mosok gak melu kakak ya. Mosok melu wong liya kan itu kan Mas Bang. Masa adik kualat. Apalagi hal penting selain tadi soal utang, sumber daya alam kita ini dihabisin Bang nih di bumi nih sekarang. Apa kira-kira program strategis yang harus diperhitungkan Bang? Saya pikir ya penataan kembali sumber daya alam. Saya menyatakan ini kita harus pemimpin ini harus ngambil, kalau kita ini menang maka ngambil langkah cepat untuk menyelamatkan semuanya ini, karena hanya itu industri kita nggak bisa harap dalam waktu cepat. Sumber daya alam, penguasaan sumber daya alam yang sangat memusat ke salah satu orang atau kelompok itu harus diselesaikan, dan itu harus ada pemberani. Jadi saya katakan penegakan hukum adalah kunci untuk menyelamatkan negeri ini, penegakan hukum. Nah itu saya udah mulai mikir saya, ya kira-kira kalau salah mengangkat Jaksa Agung, Ketua KPK, Kapolri, ini paling utama ini, paling utama untuk menyelamatkan semua. Terbayang nggak oleh kita bahwa akibat, jangan bajingan tolol lah, akibat amburadolnya, tadi saya tidak menyatakan bajingan tolol ya, cuman itu terjadi karena itu di amburadol ya. Akibat amburadolnya pemikiran. Coba kita hampir semua 90% nikel kita serahkan ke perusahaan Cina. Terus dikasih kebebasan pajak 20 tahun. Setelah dari itu ternyata bahannya tinggal 11 tahun. Jadi dia tidak pernah bayar pajak selamanya. Ya, sampai habis. Sampai cadangan kita cuma 11 tahun. 11 tahun dikasih kebebasan 20 tahun. Nah, kan apa namanya orang yang mengambil kebijakan seperti itu gitu. Nah, banyak hal. Boksit juga begitu, emas juga begitu. Nah, terus itu harus diselamatkan. Terus yang saya agak bingung tuh problemnya sumber daya alam. Cuman kenapa Bang Said harus Kapolrinya bagus, penegak hukumnya, Jaksa Agungnya bagus, KPK-nya? Kan urusan sumber daya alam. Jadi hubungan begini, kalau itu kan begini. Pada saat duduk maka di kepala saya, aku mau sumber daya alamku tambang 60% masuk ke negara. Itu sikap. Pilihan. Maka Jaksa Agung, Kapolri misalnya, tolong cek semua itu. Itu aja. Jadi target 60%. Sekarang kan datanya ini kan 10% masuk ke. Kenapa saya masih yakin 60%? Dulu Freeport waktu masih dikuasai Amerika, saya masih dalam. Itu sudah hampir 45% masuk ke negara. Sekarang? Saya nggak tahu sekarang.
Nah ini Cina 10% masuk ke negara ini benar aja. Kira-kira 10% itulah mungkin. Nah mungkin itu. Nah terus saya takutnya ada yang mau di tengah jalan gitu kan. Itu yang harus diperiksa semua. Iya. Diperiksa semua. Jadi saya sih berharap teman-teman yang masih memungut sekarang berhentilah memungut. Karena nanti kalau suara langit dan ikhtiar bumi menyatu, nanti tersapu tsunami. Tapi Dan itu praktek korupsi. nah itu saya mau, itu menarik Mas Novel. Kenapa Bang Said problemnya di sumber daya alam, tapi yang perlu dapat jaminan orang-orang baiknya itu ada di kejaksaan, kepolisian itu. Kan kayaknya kan pemasukan keuangan negara jadi terpotong tuh. Iya. Nah itu Mas Novel kan sekarang di pencegahan tuh. Iya. Sekarang Mas Novel tuh kerja di bawah Kapolri langsung di task force-nya pencegahan anti korupsi. Gimana Mas tuh itu ngelihat ini nih? Ya kurang lebih kalau kita mendengar ceritanya Pak Faisal Basri contohnya soal 5 juta ton 5,3 juta ton nikel. 5,3 juta ton nikel yang berangkat ke Cina dan kemudian padahal sudah ada moratorium. Padahal ada aturannya dilarang untuk mengeluarkan mengekspor moratorium terhadap bahan ekspor mentah ya. Itu terjadi. Kan tentunya kalau itu terjadi kemana yang ke bea cukainya, aparat penegak hukumnya dan lain seperti yang dikatakan sama Pak Said tadi. Jadi kalau itu hampir bisa dipastikan pasti ada suapnya, pasti ada korupsinya. Nah inilah yang harus diperbaiki. Jadi penegak hukum yang dibereskan agar mereka tidak berbuat korupsi itu secara langsung akan bisa menata sumber daya alam nggak bocor. Bukan cuma itu Pak Bibi. Kebijakan negara terkait dengan pembatasan impor contohnya yang tujuannya memproteksi atau melindungi kepentingan petani, peternak, industri dalam negeri. Dan kemudian hari ini kita tahun lalu lah kita contohnya lihat berapa puluh ribu pegawai di garmen yang kemudian di PHK. Itu kan dampaknya karena itu. Betapa rusaknya, bukan sekedar masalah uang negara yang penerimaan negara yang gagal ya, yang nggak bisa diterima gara-gara mereka masuk dengan cara yang nggak benar, tapi juga dampak ke ekonomi. Dan ini banyak sekali. Belum lagi kalau kita cerita dari banyak orang yang menggambarkan bahwa produk-produk mainan anak-anak, produk-produk kecil-kecil yang sedang dijual di online, ternyata banyak jalan mereka bisa masuk secara ilegal dan dijual dari Cina ya. Bagaimana pedagang-pedagang UMKM kita bisa bersaing sama mereka? Nah ini hal begini kan bikin kerusakan yang luar biasa. Dan itu semua karena korupsi terjadi. Saya mau menghubungkan ini sekarang. Bertemunya dua orang hebat ini yang punya akar di sebagai Nahdidin dan juga punya berah nyantri di pesantren itu. Negara kita kan masih negara agraris. Dalam negara agraris itu hampir seluruh pesantren, kebanyakan umat ada di situ ceruknya gitu. Betul. Padahal hari ini kita mesti impor beras. 9 bahan pokok kita impor. Ada pesan khusus Ya itu Mas Ari dan Gus Muhaimin, agenda yang disampaikan Mas Said Didu, Mas Novel, yaitu tanggung jawab dia nanti ini kita serahkan pada mereka berdua dan yang ini kita bantu lah. Baik, pastilah. Gimana dengan 9 bahan pokok itu Mas Bang Said? Karena ini kan agraris kan 9 bahan pokok kan. Saya begini sih, ini kan problem besar rezim Jokowi ini adalah meminggirkan intelektual. Itu problem besar. Pak Harto sukses swasembada pangan karena pertanian dia nggak mau tahu, dia serahkan ke IPB, urus pertanian. Serahkan pada ahlinya. Nah ini semua dibuang, lembaga riset digabungkan, tidak jelas sekarang. Itu intelektual yang diundang ke istana bukan intelektual, adalah buzzer. Intelektual tersingkir. Kalau dulu Gus Dur, ulama yang diundang, doanya pasti lebih ini kan. Ini buzzer yang tukang maki-maki yang diundang di istana. Sekarang katanya bukan intelektual Gus, trader dan broker. Nah, ini itulah saya katakan, kerusakan terlalu jauh. Masuk akal nggak? Kira-kira Badan Intelijen Negara ikut-ikutan meneliti COVID. Badan Intelijen Negara membuat crowdfunding. Ya. Jadi udah kacau semua. Terus Kementerian Pertahanan disuruh ngurus food estate. Ini jadi padahal Mas Novel tak paham. Kalau kita melihat pelanggaran hukum, maka kita lihat Kepresnya. Apabila Anda melakukan pekerjaan tidak ada dalam Kepres, maka itu melanggar undang-undang. Ada nggak dalam Kepres bahwa Kementerian Pertahanan boleh
punya otoritas untuk punya otoritas itu. Nah, ini dihancurkan semua dan kita lihat. Jadi, saya jadi kalau Mas Anies sama Gus Muhaimin jadi, tata negara ini perbaiki kembali deh. Tata negara ini diperbaiki kembali, fungsikan semua lembaga sesuai dengan tatanannya. Rusak Pak. Saya ini di BPP Teknologi bingung, ini apa ini BRIN ini? Hilang semua. Jadi maksud saya itu yang harus dilakukan, penegakan hukum dilakukan, semua dilakukan. Tapi saya katakan ini harus memang dimasukkan orang-orang steril yang mungkin dalam 100 hari cari dulu yang memang hanya takut kepada Allah. Ya. Itu dulu betul-betul jadi game changer dia ya. Betul. Dan menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Said, itu semua disengaja apa tidak disengaja diawali dengan pelemahan KPK. Ya. KPK sebelumnya berhasil bekerja baik untuk mencegah praktek-praktek korupsi-korupsi besar. Dan banyak OTT yang kemudian menggagalkan orang-orang yang mau mengambil keuntungan dengan cara berbuat korupsi tadi. Tentunya dengan di OTT maka upaya untuk merampas uang negara itu jadi gagal gitu. Mas Popon mau bilang KPK dihancurkan oleh rezim ini. Sekarang oleh siapa lagi, Pak? Gitu. Tentunya kalau kita melihat sekarang ini sengaja apa tidak disengaja itu telah dihancurkan. Nah sekarang pilihannya apakah sekarang dilakukan perbaikan? Nah, kita tinggal lihat apakah di sisa waktu ini akan ada perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan berarti nggak ada upaya sungguh-sungguh. Logika saya begini sederhana. Kalau memang dianggap KPK ini nggak pantas untuk bisa memberantas korupsi, ya bikin yang benar-benar mau pakai alat apa untuk memberantas korupsi. Tapi kalau KPK-nya dilemahkan, memberantas korupsi kemudian dibiarkan, terus maunya apa gitu? Dan apalagi cerita Pak Said tadi, saya yakin benar. Bahkan ada masih banyak lagi cerita lain. Kalau diceritain semua mungkin waktu kita nggak cukup membahas. Logika inilah, Mas Bambang. Pantaskah ada seorang Menko menyatakan kalau mau bersih-bersih di surga aja lah? Pantaskah? Berhentilah OTT, nakut-nakutin orangnya. Udah korupsi biasa kalau dikit-dikit. Pantaskah? Sangat tidak pantas. Kita sangat tidak pantas. Nggak ada sepakatnya. Biar bumi aja nggak pantas, apalagi langit. Bukan cuma itu, Pak. Kita lihatlah, saya lupa 2 atau 3 juta hektar sawit di wilayah kawasan hutan. Kemudian dibilang kan bagaimana udah diputihkan saja, masa mau dicabut 2,3 juta hektar sawit. 3,3 juta. Iya. 2,3 apa 3,3? 3,3 juta. Tahu saya 3 juta ya, 3,3 juta. Apakah mau dicabuti? Cara berpikirnya kan harusnya orang-orang yang telah masuk ke kawasan hutan, menebangi kayunya, menggunakan itu, mereka harus dihukum, harus dan disuruh mengganti perbaikan lingkungan yang bertanggung jawab. Bukan terus kemudian diputihkan, terus jangan apakah terus mau dicabuti? Cara berpikirnya itu. Jadi ini adalah salah satu program utama juga yang harus diperhatikan. Ya, semua hal terkait dengan kerusakan-kerusakan harus diperbaiki, dan itu semua mesti dilakukan dengan cara menguatkan lembaga untuk memberantas korupsi dan dilakukan dengan konsisten dan objektif. Jangan kemudian berantas korupsi cuma dipakai untuk nakut-nakuti, untuk kepentingan politik, rusak kayaknya jadinya. Hari ini Gus Muhaimin dipanggil gitu kan? Nah, contohnya. Dan bisa jadi nanti berbuat yang lain lagi, buat nakut-nakuti, buat meras, buat ngancem, ya itu nggak benar. Ya saya juga sedih loh, tiba-tiba Gus Muhaimin diumumkan jadi cawapres kemudian dipanggil KPK. Ini menurut saya tidak fair. Kalau memang kasusnya tahun 2012 lo ngapain 2012 sampai 2023 ini kerjanya ngapain teman-teman di sana itu. Mestinya harus berpikir yang baik lah, jangan seperti ini kan, kasihan teman-teman itu. Nanti kalau ada orang marah katanya ini masyarakat yang sering marah, padahal dia sendiri yang bikin apa? Masalah menurut saya buat kemarahan masyarakat ya. Seandainya upaya memanggil itu adalah cara KPK untuk bekerja baik dan tidak ada toleransi, kasus bansos kenapa ditangani? Itu berapa triliun kerugian negaranya? Nggak ditangani. Ada beberapa kasus-kasus lain yang jauh lebih besar. Kasus bansos yang berkaitan dengan Menteri Sosial yang kemarin. Bukan, terkait dengan kerugian keuangan negaranya. Kerugian keuangan yang negaranya. Menteri Sosialnya kan terkait dengan suapnya. Kerugian negaranya itu nggak ditangani sampai hari ini. Dan terakhir triliunan. Iya, baru seminggu yang lalu kan ada 23.000 ASN masih menerima bansos. Jadi itu datanya bermasalah, Mas. Iya. Tapi saya mau lanjutin lagi satu gini, Bang Said.
saya setuju intelektual harus dimuliakan ya, karena dia bisa menjadi bagian penting untuk memperbaiki ini. Cuman apa tidak dengan ditempatkannya Mbak Mega sebagai ketua BRIN itu jangan-jangan menjebak Mbak Mega tuh? Saya membacanya demikian. Jadi kan ya itu kan bukan dunianya beliau. Jadi itu kan sepertinya. Jadi saya punya gua jeblokin aja nih, pasti gagal di sana kan, itu pekerjaan. Bayangkan Habibie saja yang otoritasnya banyak sekali tidak bisa menyelesaikan masalah riset dengan gampang. Bu Mega bukan bidangnya di situ, kenapa dibawa ke situ? Jadi ini jebakan juga, jadi memang pintar juga ini Pak. Bu Mega pun dijebak. Kita jangan lanjutin teman-teman. Tadi itu Bu Mega mudah-mudahan mengetahui itu, dan perbincangannya udah cukup nih guys. Teman-teman terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.